Tim masing-masing pasangan calon bupati nomor 01 dan calon bupati nomor 02 ricuh saat pelaksanaan debat putaran kedua yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bungo. Debat kandidat Cabup-Cawabub Kabupaten Bungo itu dilaksanakan di Semagi Hotel Bungo pada Sabtu, 16/11/2024, malam. Tampak video yang diterima Tribun Jambi, kericuhan terjadi pada sesama pendukung pasangan, paslon, nomor 01 dan 02 di luar arena debat. Mereka saling lempar benda keras sehingga menyebabkan sejumlah pendukung 01 dan 02 mengalami luka-luka di bagian kepala dan tangan. Tampak juga petugas tim gabungan keamanan debat kandidat sedang melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono membenarkan jika ada keributan antar tim pasangan 01 dan 02 di Bungo. Kapolres menyebut, pelaksanaan debat kandidat tetap berjalan. Namun ada masa dari masing-masing paslon yang berada di lokasi debat, namun petugas menghimbau sesuai kesepakatan dan komitmen sebelum dilaksanakan acara ini masing-masing lo sepakat tidak membawa massa dan tidak mengerahkan massa untuk hadir dalam acara tersebut. Namun demikian dari massa tetap memaksa yang akhirnya kita arahkan menjauhi lokasi debat, ujarnya. Pada pertengahan debat, terjadi bully antara masing-masing paslon yang akhirnya terjadi suatu keributan. Ada 3 orang yang menjadi korban pelemparan batu, yang akhirnya mengakibatkan penghadangan massa terhadap pendukung daripada masing-masing paslon, ungkapnya. Dengan sigap petugas melakukan klarifikasi dengan mengajak masing-masing paslon untuk menjadi penghimbau agar massanya masing-masing membubarkan diri. Dan alhamdulillah di Dusun Sungai Arang atas himbau dari paslon 01 masyarakatnya seluruhnya kembali ke rumahnya dengan tertib dengan tuntutan agar kejadian yang mengakibatkan luka bisa dilanjutkan proses, katanya. Saat ricuh polisi berusaha mendinginkan suasana kepada masing-masing tim paslon 02 sampai dalam keadaan aman. Kapolres juga menghimbau kepada masing-masing paslon 01 dan 02 untuk menghimbau massanya untuk tidak melakukan anarkis. Bawaslu batal memanggil Presiden Prabowo Subianto. Adapun pemanggilan itu terkait video dukungan Prabowo untuk pasangan Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tasya Yassin. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Ia mengatakan belum akan mengumumkan terkait adanya pelanggaran atau tidak soal video Prabowo mendukung Ahmad Lutfi dan Tasya Yassin. Bagja mengatakan pihaknya masih memproses kasus tersebut. Rencananya Bawaslu akan mengumumkannya pada Rabu 20 November mendatang. Pasalnya Bawaslu masih menyelesaikan hasil penelusuran terkait video Prabowo mengajak warga Jawa Tengah memilih Ahmad Lutfi. Bagja mengatakan Bawaslu sudah meminta keterangan dari saksi ahli. Ia juga menyebut Bawaslu tidak akan melakukan pemanggilan terhadap Prabowo. Meski begitu, ia tidak membocorkan alasan batalnya memanggil Presiden. Diketahui sebelumnya Bawaslu akan memanggil Prabowo jika terbukti melanggar aturan kampanye. Bawaslu tengah melakukan penelusuran terhadap video dukungan Prabowo guna memastikan apakah ada pelanggaran pemilu. Ketua Umum Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan hasil penelusuran tim mereka akan menentukan langkah selanjutnya. Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pengacara Tom, Zaid Musafir, lantas menyinggung dasar Kejagung dalam merumuskan kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang ditekan kliennya. Menurut Zaid, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan tak ada kerugian negara yang tercipta. Dikatakan oleh Zaid, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom merupakan wewenangnya sebagai policy maker, sehingga hal tersebut masuk ranah hukum administrasi negara. Pihak Tom Lembong menyatakan kebijakan menteri masuk dalam kebijakan tata usaha negara, sehingga Kejagung dianggap keliru jika menyeret perkara impor gula ke dalam ranah hukum pidana. Terkait tidak ada teguran dari Jokowi, Zaid menilai artinya tiap kebijakan Tom sebagai Mendak sudah mendapat persetujuan. Lebih lanjut, pengacara meminta agar
klien mereka dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, saat ditemui pada Senin 18 November mengatakan pihaknya telah bersurat ke PN Jaksel untuk dapat menghadirkan Tom. Namun tim kuasa hukum belum dapat memastikan apakah Tom bisa hadir di persidangan atau tidak. Adapun Tom saat ini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang nanti. Ya tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dipilih dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, dilampaui, diloncat oleh kawan sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Tentunya saya fokus sebetulnya ya, bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, domestik. Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu, bicara masalah ekonomi juga, kemungkinan kita bisa narik investasi, dan dari situ saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah, beberapa negara di Timur Tengah, hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak. Tapi saya ingin segera pulang sebetulnya. Dan karena rendang ya Pak. Oke, terima kasih. Kalau yang G20 sedikit Pak, mungkin apa sikap Indonesia nanti akan disampaikan di G20 besok? Ya kita tetap akan